Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Mun Sabda Senin 28 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 65 ayat 17 sampai 21. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Hari ini saya ajak Anda merenungkan Yesus bawa pemulihan dan kesembuhan bagi yang percaya. Saudara dan saudariku terkasih, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita mendekati Tuhan dengan iman yang penuh pengharapan untuk kesembuhan, untuk pengampunan, dan untuk transformasi dalam kekudusan seperti Tuhan sendiri? Yesaya dalam bacaan pertama menubuatkan bahwa Tuhan akan datang tidak hanya untuk memulihkan umatnya, Dia juga akan datang untuk menciptakan langit baru dan bumi baru. Mujizat Yesus adalah tanda-tanda yang menyatakan kehadiran Allah dan kedatangan kerajaan kuasa dan kemuliaannya. Ketika seorang pegawai istana yang kemungkinan besar berasal dari istana Raja Herodes mendengar laporan tentang khotbah dan mujizat Yesus, dia memutuskan untuk mencari Yesus, untuk mendapatkan bantuan dari Yesus. Jika cerita ini terjadi pada masa kita,
Mungkin headline di media akan mengatakan pegawai istana meninggalkan istana untuk mencari obat yang ajaib dari seorang tukang kayu dari kota yang kecil. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, butuh satu keberanian besar bagi seorang pegawai istana untuk melakukan perjalanan sejauh 20 mil untuk mencari Yesus, seorang tukang kayu dari Galilea. Dia harus mungkin menelan harga dirinya dan menerima ejekan dari kroni-kroni pastinya. Dan ketika dia menemukan si tukang kayu, Yesus tampaknya menolaknya dengan pernyataan yang belak-belakan bahwa orang tidak akan percaya kecuali mereka melihat semacam mujizat atau tanda dari surga. Kemungkinan besar Yesus mengatakan ini untuk menguji pria itu, pegawai istana itu, untuk melihat apakah imannya sungguh-sungguh atau tidak. Jika dia berpaling dengan kesal dan putus asa, dia akan terbukti tidak tulus dalam permintaannya, dalam apa yang mau dia minta buat anaknya. Yesus memahami imannya, mengirimnya pulang dengan keyakinan bahwa doanya telah didengarkan. Mungkin tidak mudah bagi pria ini untuk kembali ke keluarganya hanya dengan kata-kata yang meyakinkan dari Yesus bahwa putranya akan sembuh. Tidak bisakah Yesus datang ke rumah orang ini, meletakkan tangannya di atas anak itu? Namun tanpa ragu-ragu seperti kita dengar dalam Injil, tanpa ragu-ragu sejenak pun pegawai istana itu percaya kepada Yesus dan dia menuruti perkataan Yesus. Dia memulai perjalanannya kembali ke rumah dengan iman dan harapan yang diperbaharui. Dia siap menghadapi apapun yang mungkin menantinya. Apakah itu penderitaan keluarganya yang putus asa atau cemoohan tetangga yang tidak percaya? Tetapi apa yang terjadi? Bahkan sebelum dia bisa kembali ke kota asalnya, dia mendapat kabar bahwa putranya telah pulih. Betapa terkejutnya keluarga dan teman-temannya ketika mereka mendengar bahwa putranya langsung pulih kesehatannya tepat pada saat Yesus mengucapkan kata-kata, "Pergilah, putramu akan hidup, anakmu akan hidup." Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, penyembuhan ajaib Yesus menunjukkan kebaikannya yang murah hati dan kasih yang luar biasa. Kasih sebagai tanggapan atas kesengsaraan dan kondisi kita yang menyedihkan. Apakah ada area dalam hidup kita masing-masing di mana kita membutuhkan penyembuhan, pengampunan, perubahan, dan pemulihan dari Tuhan? Jika kita mencari Tuhan dengan kepercayaan dan iman yang penuh pengharapan, Dia tidak akan mengecewakan kita. Dia akan menemui kita lebih dari setengah jalan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang menaruh kepercayaan kepadanya. Serahkan keraguan dan ketakutan kita, harga diri dan rasa bersalah kita di kakinya, dan percayalah pada firman-Nya yang menyelamatkan dan kasih-Nya yang menyembuhkan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah gagal dan belas kasihan-Mu tak henti-hentinya. Beri kami keberanian untuk menyerahkan kesombongan, ketakutan, dan keraguan kami yang keras kepala ini pada kasih, hikmat, dan pengetahuan-Mu yang luar biasa. Kuatkan kami dalam iman, bertekun dalam harapan, dan teguh dalam cinta. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita kasih dan sayangi, usaha dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.